Sebentar ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 21. Kelas 6 16 pertemuan 8 tanggalnya 21 Juni. Bentar ya. Kalian kalau mau off kameranya silakan, Bapak. Udah. Share screen pertemuan ke-8. Kelihatan layarnya, tampilannya kelihatan? Udah belum? Apa yang tampil di sini? Alicia. Saya udah tampil belum sih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar. Kalian kalau mau off kameranya silakan. Saya apa-apa. Saya juga saya off deh. Nah, sekarang pertemuan ke-8 kita masuk ke EK. Jadi ini pertemuan 1, 2, 3 sampai 7 kemarin kita membahas evaluasi kinerja di luar Ditjen Anggaran ya. Jadi dulu sejarahnya evaluasi kinerja anggaran itu materinya, pokok bahasanya itu terkait dengan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran. Mulai tahun kemarin 2020 kita split, kita bagi-bagi ya. Kita berikan porsi juga untuk Monef di luar Ditjen Anggaran. Monef di luar Ditjen Anggaran itu ada spending review, ada evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, IKPA, terus ada lagi, terus ada Monef. Nah, untuk pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-13 kita fokusnya evaluasi kinerja di Ditjen Anggaran. Nah,
Di Dijen Anggaran ini evaluasinya kita kenal sebagai evaluasi kinerja anggaran EK. Kalau di Dijen Perbendaharaan fokusnya ke evaluasi pelaksanaan anggaran. Kalau di Dijen Anggaran evaluasi perencanaan anggaran. Kalau mereka evaluasi pelaksanaan anggaran, karena terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka yang diukur itu kemarin ada rata SP2D, terus ada pengembalian SPM, terus ada realisasi anggaran, terus dan seterusnya ya, terkait dengan pelaksanaan anggaran. Nah, kalau terkait dengan perencanaan anggaran, nanti fokusnya capaian output, capaian anggaran, konsistensi sama efisiensi. Ini fokus ke evaluasi kinerja anggaran. Nah, di evaluasi kinerja anggaran ini ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Jadi kalau evaluasi kinerja anggaran ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Ini aspek ini maksudnya mengacu kepada coverage-nya, mengacu kepada cakupan seberapa luas evaluasi yang dilakukan. Nah, sebelum masuk ke materi pokoknya, ini ada arahan dari Bu Menteri ya di 2018. Ibu Menteri concern terhadap forma kinerja kementerian lembaga ya, dalam hal misalnya penyerapan anggaran. Nah, ini biasanya menjadi concern teman-teman di JPB itu terkait dengan penyerapan anggaran yang masih kecil. Kalau di kita sekarang masa COVID biasanya penyerapan anggaran di KL itu sebagai motor utama untuk penggerak roda perekonomian. Semakin cepat, semakin besar penyerapan anggaran, itu artinya roda perekonomian diharapkan semakin cepat berputar ya. Kalau penyerapannya rendah ya uang yang beredar ya juga makin kecil. Makanya kalau kita sebagai birokrasi itu mendorong supaya penyerapan bisa lebih optimal. Ini concern Bu Menteri di DJA dulu ya, di Dana Pala. Nanti kalian wisudanya insya Allah di Dana Pala, di Dijen Anggaran, kantor saya yang dulu. Jadi di 8 Banteng di Dijen Anggaran itu ada ballroom cukup luas, biasanya dipakai untuk pesta-pesta ya, seperti pernikahan. Kemarin yang pernah menggunakan itu Pak Wapres sebelum 2016 itu siapa ya? Pak Yusuf Kala ya. 2016 atau 2015 ya. Yusuf Kala ya. Tempatnya luas. Saya pernah beberapa kali jadi narasumber ya di Dana Pala yang diundang Kementerian Lembaga. Biasanya kalau kita undang Kementerian Lembaga sekitar 800 sampai 1000 sekian. Dulu saya kadang-kadang suka berbicara di depan sekitar 1000 orang. Terus next, nah ini terkait dengan teknologi. Apa itu IKA? IKA itu proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, analisis terkait dengan kinerja anggaran. Kinerja anggaran untuk tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Untuk apa? Untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kita lihat ini. Nah, apa itu kinerja anggaran?
kinerja anggaran itu capaian kinerja atas penggunaan anggaran oleh Kementerian Lembaga. Apa itu kinerja? Kinerja itu prestasi kerja, baik berupa output, kegiatan atau program yang dapat diukur baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi kinerja itu dapat diukur baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Misalnya lulusan D3 KPN bisa diukur kan ya, bisa diukur kuantitasnya sebesar 300 sekian orang atau kali 20 kali 30 21 kali 30 600 ya, kalian 600 mahasiswa. Atau kualitas itu yang bisa diukur misalnya opini BPK, wajar tanpa syarat, wajar tanpa WTP, disclaimer dan seterusnya. Itu kualitasnya bisa diukur dengan TPWS. Terus next kita sampai jam 9. Distribusi. Jadi pertemuan pertama kita teori ya. Nanti pertemuan berikutnya di minggu depan 9, 10, 11, 12 kita praktek. Jadi ini 5 pertemuan terkait dengan evaluasi kinerja anggaran. 1, 2 masih teori. Nanti pertemuan berikutnya kita praktek ukur EK. Jadi kalian yang TTK insya Allah lebih mudah. Ini ada jenis dan fungsinya ya. Jenisnya itu EK reguler sama EK non reguler. Fungsinya apa? Fungsinya ini ada 2. Yang pertama, fungsi utama yang terkait dengan akuntabilitas, yang kedua terkait dengan peningkatan kualitas. Kalau terkait dengan akuntabilitas, berarti evaluasi kinerja anggaran itu dilaksanakan untuk membuktikan atau mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Jadi akuntabilitas ini lebih ke mempertanggungjawabkan terkait dengan pelaksanaan anggaran. Kalau fungsi peningkatan kualitas, berarti di sini ada peningkatan kualitas, berarti EK dilaksanakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat atas pelaksanaan belanja Kementerian Lembaga. Jadi kalau akuntabilitas ini artinya mempertanggungjawabkan. Kalau peningkatan kualitas ini artinya di sini ada peningkatan kualitas belanja. Intinya seperti itu. Tetapi fungsinya ada dua. Fungsi akuntabilitas tadi untuk mempertanggungjawabkan, proving ya, membuktikan bahwa penggunaan anggaran ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kalau peningkatan kualitas berarti proving, mengukur efektivitas, efisiensi, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala terkait dengan pelaksanaan belanja kementerian. Nah, di sini ada yang putus garisnya nih, rewarding. Ini fungsi yang ketiga, ini memberikan penghargaan kepada Kementerian Lembaga dan juga kepada pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan anggaran. Terus fungsi yang lainnya memberikan tunjangan insentif, memberikan tunjangan kinerja atau insentif. Tapi untuk yang putus-putus, ini kan fungsi yang pertama terkait dengan akuntabilitas, fungsi yang kedua terkait dengan peningkatan kualitas. Nah, untuk yang penghargaan reward sama yang pemberian insentif, ini garisnya putus-putus, sekarang putus-putus. Ini nggak tahu artinya putus, tapi yang jelas rewarding sama timbangan pemberian tunjangan kinerja ini tidak diberikan kepada semua KHR, hanya KHR tertentu yang berhak menerima insentif atau penghargaan.
Jadi ada proses seleksi. Oke, next. Oh yang ini saya bacakan deh. Nah ini mana kinerja itu instrumen dari BPK. Jadi instrumen BPK ini perencanaan kinerja. Terus ada juga pengukuran kinerja, terus ada evaluasi kinerja. Jadi kalau kita bicara evaluasi kinerja, otomatis kita konteksnya ini masuk ke penganggaran berbasis kinerja. Nah ini tujuannya untuk mengenai kinerja antara lain peningkatan efisiensi, efektivitas, terus early warning, terus memberikan feedback atau memberikan tindakan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran. Apakah ini sudah berjalan efektif? Nah, ini kan teorinya seperti ini ya, teorinya seperti ini. Terus apakah 1, 2, 3 ini berjalan efektif? Nah ini hal yang lain. Kalau diteliti, kalau dilakukan penelitian, ini ya 1, 2, 3, 4 ini ya belum optimal, belum terlalu efektif berjalan di Kemdikbud. Terus nomor hal berikutnya subjek pelaku EK. Ya, pihak subjek yang terlibat dalam evaluasi kinerja anggaran ini Menteri Keuangan, dalam hal ini Dirjen Anggaran, terus kementerian lembaga, terus pihak-pihak lain, baik organisasi pakar atau praktisi. Ini terutama untuk penelitian atau kemarin ketika mendesain formula pengukuran kinerja. Nah, hasil evaluasi kinerja anggaran nanti penyampaian hasil dari kinerja anggaran ini difasilitasi melalui aplikasi Smart. Smart itu sistem monitoring kinerja terpadu, sistem monitoring kinerja terpadu anggaran. S-nya sistem monitoring, A-nya itu kinerja, R-nya R-nya kinerja, T-nya terpadu. Jadi ini dipaksakan sistem monitoring, A-nya anggaran kinerja atau kinerja kalau saya lupa, terus T-nya terpadu. Jadi dibikin dipas-pasin. Jenis dan waktu evaluasi. Kalau tadi subjeknya Kementerian Keuangan, KKL, pihak yang lain. Kalau dari jenisnya ada yang reguler, ada yang non reguler. Reguler itu berarti evaluasi dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 2 kali dalam setahun. Itu tahun anggaran berjalan dan angka tahun anggaran sebelumnya. Kalau yang reguler ini evaluasinya terhadap tahun anggaran berjalan ataupun sebelumnya atas permintaan dari sektor tertentu ya, atau sesuai dengan kebutuhan kebijakan untuk tujuan tertentu. Misalnya Dirjen Anggaran melakukan evaluasi kinerja terkait dengan anggaran untuk COVID atau anggaran untuk ini untuk saya lupa kemarin, untuk peningkatan roda berguna atau namanya lupa saya. Jadi kalau ada kebutuhan tertentu terkait dengan kebijakan untuk menunjang, kalau ada sesuatu kebijakan yang perlu dilakukan penelitian, maka ini masuk ke evaluasi kinerja anggaran non reguler. Nanti setelah dilakukan evaluasi dilakukan penilaian. Jadi tahapnya pengukuran baru penilaian. Beda loh ya, pengukuran dengan penilaian. Kalau pengukuran itu kinerjanya diukur, nanti kalau penilaian itu nanti diberikan status baik, sangat baik, atau cukup atau kurang, seperti itu kurang lebihnya. Nah ini aspek yang
menjadi objek evaluasi. Ini dibedakan atas kinerja terhadap aspek implementasi, kinerja terhadap aspek manfaat, kinerja terhadap aspek konteks. Kalau aspek implementasi ini levelnya di Satker, level Satker. Kalau aspek manfaat itu di level program. Kalau konteks di level program sama level KL. Ini nanti ada mappingnya. Jadi kalau di sini digambarkan ada coverage ya. EKI ini terdiri atas aspek implementasi, manfaat sama konteks. Terus yang kedua terkait dengan levelingnya di level evaluasi di level Satker, di level eselon 1 sama di level KL. Hubungannya apa antara aspek implementasi, aspek manfaat sama aspek konteks dengan tingkat Satker, eselon 1 dan tingkat KL nanti ada di slide berikutnya. Saya langsung ke sini. Mana ya? Ini. Tadi aspek implementasi. Ini aspek implementasi ini dilakukan oleh Satker. Makanya kalian ketika membuat KPPA, topiknya terkait dengan evaluasi kinerja anggaran, maka yang kalian gunakan adalah aspek implementasi untuk EK. Tapi kalau kalian melakukan EK di level unit eselon 1 sama di level kementerian, ini pakainya aspek manfaat. Kalau yang konteksnya enggak ya, konteksnya enggak. Terus kalau aspek implementasi ini yang diukur, informasi kinerja yang diukur itu IKK, indikator outputnya, sama volume outputnya. Tapi bisa juga indikator output programnya, pekamnya. Balik lagi ke slide sebelumnya. Ini ya tadi. Terus objek dan variabel yang diukur. Aspek implementasi, kita bicara aspek implementasi ya. Jika aspek implementasi dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian. Jadi apa bedanya aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks? Ini kalau aspek implementasi dia fokusnya menghasilkan informasi kinerja. Kata kuncinya ini. Kalau aspek implementasi dia fokusnya menghasilkan informasi kinerja terkait dengan pencapaian output. Kalau aspek manfaat ini menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam stakeholder sebagai penerima manfaat. Jadi kalau aspek implementasi tadi informasi terkait dengan capaian output. Kalau aspek manfaat ini mengenai perubahan yang terjadi kepada penerima manfaat stakeholder di level eselon 1. Kalau aspek manfaat ini perubahan manfaat yang dihasilkan oleh diterima oleh eselon 1. Terus kalau aspek konteks ini menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKKL, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Ini agak susah kan yang sebenarnya. Kalau yang konteks ini kualitas informasi kinerja. Jadi ini levelnya level di Kementerian. Kembali lagi ke aspek manfaat.
materi halaman berapa? Shakespeare. Untuk yang aspek implementasi ini menghasilkan informasi kinerja terkait pencapaian output, terkait pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output. Siapa yang melaksanakan itu eselon 1 sama satker. Yang diukur capaian outputnya. Yang kedua penyerapan anggaran, yang ketiga efisiensi, yang keempat konsistensi. Di sini ada konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Konsistensi penyerapan anggaran itu berarti realisasi anggaran. Perencanaan itu maksudnya ini yang RPD, ya RPD halaman 35. Jadi mirip IPA. Kalau capaian pengeluaran, kalau di IPA namanya konfirmasi capaian output. Penyerapan anggaran di IPA juga ada penyerapan anggaran. Terus efisiensi kalau di IPA nggak ada. Kalau konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan ini ukur antara diperbandingkan antara penyerapan anggaran dengan rencana pengembalian dana. Jadi untuk yang EKA dengan IPA itu yang sama itu poin 1, poin 2, sama poin keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 itu yang mirip dengan IPA. Makanya ini kemarin jadi objek pemeriksaan dari BPK atau BPKP. Kenapa nih di Dijen Anggaran ada evaluasi aspek implementasi, terus di DJPB ada evaluasi IPA, ini juga menjadi concern dari BPK. Ada rekomendasi, ada kemiripan terkait dengan objek evaluasi. Apanya? Jadi kalau evaluasi kinerja anggaran itu dilaksanakan ada beberapa tahapan persiapan, pengumpulan data standar lah ya. Persiapan itu berarti inventarisasi, desain pengumpulan data, terus tahap pengumpulan data, terus tahap pengukuran dan penilaian, analisis, terus penyusunan rekomendasi. Nah, di sini dibedakan antara pengukuran dengan penilaian. Tahap pengukuran ini proses menghasilkan nilai capaian kerja, angka-angkanya sekian, 80, 90 dan seterusnya. Tapi tahap penilaian itu menghasilkan nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran itu nanti di pertemuan berikutnya yang depan. Terus setelah diukur dan dinilai, nanti dianalisis segabung hibah terhadap hasil pengukuran kinerja. Analisis faktor pendukung dan kendala yang mengaruhi pelaksanaan capaian output. Analisis kendala dihadapi dalam menjalankan evaluasi belanja kementerian. Nanti hasil analisisnya ini dimasukkan di aplikasi juga ya. Jadi faktor pendukungnya apa, faktor kendalanya itu apa, dimasukkan di aplikasi. Terus habis itu disusun rekomendasi terus pelaporan. Di tahapnya persiapan, pengumpulan, pengukuran penilaian, analisis, susun rekomendasi dan pelaporan. Ini standar. Ini masih rekomendasi yang diberikan dalam rangka EK untuk tahun anggaran sebelumnya ditujukan untuk ini kan ada tahapan penyusunan rekomendasi. Nah, manfaat dari penyusunan rekomendasi tujuan dari penyusunan rekomendasi itu ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan. Yang kedua, menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya. Yang ketiga, mengantisipasi kendala.
Yang keempat, menentukan besaran anggaran. Jadi kalau yang poin B, menentukan target kinerja selanjutnya, misalnya tahun ini PKStan buka D4 sebanyak 275 kan. Nah, nanti hasilnya dievaluasi nih, terus untuk buat target kinerja tahun anggaran berikutnya. Yang 275 kita evaluasi nih seperti apa nanti tahun anggaran 2022. Hasil evaluasi ini kita jadikan target untuk 2022. Misalkan tahun depan naik menjadi 300 atau 275 itu kan angka untuk Kementerian Keuangan, belum cover untuk di non Kemenkeu ya. Jadi bisa jadi nanti 2022 ditambah untuk alokasi non Kemenkeu. Nah, karena perubahan target kinerja otomatis besaran anggarannya juga berubah kan ya. Kalau sekarang target kinerjanya 275. Jadi dengan 275 ini diperlukan anggaran sekian miliar. Nanti kalau untuk 300 orang nanti diperlukan berapa miliar. Jadi target kinerja relatif mempengaruhi besaran anggaran. Nah, hasil evaluasi PK digunakan untuk menentukan tahun anggaran berikutnya. Contohnya sekarang 205, tahun depan 300. Menentukan target kinerja tahun anggaran yang akan datang, ini kita berdasarkan evaluasi tahun anggaran yang berjalan. Berikutnya sekarang aspek manfaat. Kalau tadi aspek implementasi, sekarang aspek manfaat. Aspek implementasi ya fokusnya ke capaian output sama pelaksanaan kegiatan. Mana tadi? Fokusnya ke capaian output yang saya garis bawah sama pelaksanaan kegiatan. Kalau aspek manfaat fokusnya hanya perubahan yang terjadi dalam rupanya isi pada stakeholder sebagai penerima manfaat. Stakeholdernya ini nggak hanya ini salah satu masing-masing, tapi masyarakat juga. Jadi terkait dengan perubahan manfaat yang diterima oleh stakeholder. Yang diukur itu apa? Manfaat yang diukur ini ada dua variabel ya, yaitu capaian sasaran strategis sama capaian sasaran program. Kalau capaian sasaran strategis ini levelnya outcome di level kementerian lembaga, output atau outcome di level kementerian. Kalau ini output atau outcome di level eselon 1. Sasaran strategis itu di level KL, sasaran program di level eselon 1. Tahapnya sama tadi, ada persiapan, pengumpulan data, pengukuran, penilaian, terus analisis, rekomendasi dan laporan. Jadi ada 6 tahap sama lah. Tadi kan ada penyusunan rekomendasi. Kalau di aspek implementasi, tujuan untuk memberikan rekomendasi itu untuk meningkatkan kualitas, menentukan target tahun anggaran yang akan datang, menentukan besaran anggaran, terus antisipasi kendala dan faktor pendukung. Kalau aspek rekomendasi yang diberikan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, menentukan target kinerja tahun anggaran yang akan datang,
sama juga sih mengantisipasi kendala atau problemnya, menentukan besaran anggaran yang dibentukkan untuk meningkatkan target kinerja. Bedanya cuma ini aja ya terkait dengan A. Terus aspek konteks. Evaluasi kinerja atas aspek konteks merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen KKR, masuk relevansinya dengan dinamika perkembangan yang ada. Objeknya itu untuk tingkat KL dan level eselon 1. KPI atas aspek konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi kerja yang tercantum di RKKR. Kualitas kinerja tersebut cakupannya adalah ketersediaan rumusan informasi kinerja, ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator, terus kejelasan rumusan informasi kinerja. Rumusan kinerja ini menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai itu apa, yang diukur itu apa, satuannya itu apa, dalam konteks 1 tahun anggaran. Jadi aspek konteks ini ada yang diukur, ada ketersediaan rumusan. Kalau yang aspek implementasi kan tadi ada capaian output, terus realisasi anggaran, efisiensi, sama konsistensi. Nah, kalau aspek manfaat ini outcome di level kementerian lembaga sama outcome di level program, sasaran strategi sama sasaran program. Kalau di level aspek konteks, variabel yang diukur ini bukan diukur sih ya. Yang dilihat ini ketersediaan rumusan informasi kinerja, apakah informasi kinerjanya tersedia. Terus yang ketiga, apakah rumusan informasinya ini, apakah rumusan informasi kinerja ini cukup jelas. Yang keempat, relevansi rumusan informasi kinerja dengan rumusan informasi kinerja yang didukungnya. Jadi, atau relevansi antara sasaran strategis, sasaran program, output program, output kegiatan, indikatornya ini relevan atau enggak. Berikutnya, relevansi rumusan informasi kinerja dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Apakah masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini? Jadi kalau saat ini pemerintah sedang fokus terhadap COVID, maka kalau ada informasi kinerja terkait dengan COVID, apakah rumusan ini inline sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Terus yang terakhir terkait dengan kemampuan indikator untuk dapat diukur secara tahunan. Ini dilihat nih, indikator yang mau diukur ini, indikator yang menjadi penunjuk tingkat keberhasilan ini bisa diukur atau enggak. Tahapannya beda dengan yang sebelumnya, enggak ada pengukuran dan penilaian. Persiapan pengumpulan data, langsung analisis, enggak ada pengukuran dan penilaian karena variabelnya enggak perlu dinilai ya. Langsung ke analisisnya atas kelengkapan rumusan informasi, analisis kesesuaian antara sasaran strategis, indikator, dan seterusnya, analisis kesesuaian output program, output kegiatan, dan indikatornya, dan seterusnya. Terus menyusun rekomendasi dan pelaporan. Nah, tadi ada pengukuran, sekarang ada penilaian. Penilaian kinerja anggaran itu merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Ini ada levelnya, tingkat kementerian, tingkat eselon 1, sama tingkat satker. Nilai kinerja anggaran ini sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang.
Kalau sangat baik berarti di atas 90. Kalau baik 80 sampai 90 dan seterusnya dan seterusnya. Tadi hubungannya nih ya, hubungan antara tingkat evaluasi informasi kinerja sama aspek evaluasi. Dalam evaluasi kinerja anggaran tidak semua aspek evaluasi dilaksanakan di setiap tingkatan kinerja. Tingkatan kinerja itu ini di level KL eselon 1 sama Satker. Kenapa? Karena adanya perbedaan informasi kinerja yang dapat diukur pada setiap tingkatan EK. Kalau level Satker atau level kegiatan dan level unit eselon 1 ini bisa diukur. Tapi kalau yang KL untuk yang ini yang aspek konteks ini nggak bisa diukur. Jadi di sini nggak ada aspek konteks ya. Aspek konteks ini nggak muncul karena nggak bisa diukur. Nah ini penjelasannya. EK tingkat KL hanya dilakukan atas aspek manfaat. Mengingat tidak ada output pada level kinerja tersebut. Jadi EK tingkat KL hanya dilakukan atas aspek manfaat saja. Mengingat tidak ada output pada level kinerja dimaksud. Ini outcome. Terus EK level eselon 1 informasi kinerja yang relevan untuk dievaluasi pada level tersebut adalah indikator sasaran program yang merupakan outcome dari suatu program. Jadi indikator sasaran program itu ya outcome lah ya. Dengan demikian untuk EK eselon 1 dapat dilaksanakan EK atas aspek manfaat dan aspek implementasi. Untuk EK level Satker, informasi kinerja yang relevan untuk dilakukan adalah aspek manfaat. Ya, di sini ada volume output, aspek implementasi. Di sini yang diukur adalah volume output, indikator output, dan seterusnya. Dalam EK atas aspek konteks dilakukan evaluasi terhadap kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKKL. Dalam evaluasi ini, hasil evaluasi lebih efektif jika dilakukan terhadap informasi kinerja yang dimiliki pada tingkat di bawahnya. Demikian, pada EK aspek konteks tingkat KL, evaluasi dilaksanakan terhadap informasi kinerja tingkat KL dan tingkat eselon 1, mulai dari sasaran strategis sampai output programnya. Nah, untuk EK aspek konteks tingkat eselon 1, evaluasi terhadap informasi kinerja dilakukan pada tingkat eselon 1 sama tingkat Satker, yaitu output program dan output sama indikator outputnya. Terus evaluasi kinerja anggaran non-reguler. EK non-reguler, EK non-reguler ini EK terhadap tahun anggaran berjalan atau tahun sebelumnya yang dilakukan oleh DJA sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu. Waktu sama frekuensinya ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Proyeknya tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Tujuannya memberikan pertimbangan penyusunan kebijakan anggaran dan atau kebijakan yang bersifat insidentil khususnya di bidang penganggaran. Ini tadi saya mau mencontohkan apa kok lupa itu. Kemarin sudah saya sebutkan. Terus yang menetapkan objek waktu pelaksanaan itu berarti Kementerian Keuangan ya atau DJA. Data dan hasil EK reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan EK non-reguler. Tahapannya persiapan, pengumpulan, tidak ada pengukuran ya. Persiapan, pengumpulan, langsung analisis. Kalau yang aspek implementasi kan ada pengukuran sama penilaian. Ini langsung analisis, rekomendasi sama pelaporan. Data dan informasi EK.
Menteri, pimpinan eselon 1, pimpinan Satker bertanggung jawab atas kebenaran data. Terus DJA melakukan konfirmasi atau rekonsiliasi data, terus dilakukan konfirmasi setiap 3 bulan. Next, nah ini alurnya. Satker, di sini ada punya RK Satker, dilaksanakan, dievaluasi. Ya. Nanti hasil evaluasi digunakan untuk menyusun RKA Satker. RKA Satker itu rencana kerja dan anggaran Satker. Eselon 1 dia punya RKA unit eselon 1. Dilaksanakan, nanti dievaluasi, terus hasil evaluasi digunakan untuk menyusun masukan sebagai masukan untuk menyusun RKA di level unit eselon 1 dan seterusnya. Hasil evaluasi kinerja anggaran. Hasil EK itu apa? Hasil EK. Hasil EK untuk yang reguler ini 1. Tadi untuk peningkatan efektivitas efisiensi tahun anggaran berjalan. Contohnya apa? Contohnya itu kalau ada kebijakan realokasi atau penghematan. Kemarin yang di 2020 ada realokasi nih sama penghematan. Nah, itu dilakukan setelah dilakukan evaluasi, misalnya terkait dengan pandemi. Terus digunakan untuk revisi target kinerja. Kalian kemarin ketika di KPPN di Kanwil, kalian mendapatkan DIPA dengan beberapa revisi ya. Ada revisi 1, revisi 2, revisi 3 dan seterusnya. Nah, setiap revisi DIPA ini ada perubahan target kinerja untuk setiap outputnya, untuk beberapa outputnya lah ya. Jadi atas dasar evaluasi maka dilakukan revisi target kinerja. Terus hasil EK digunakan untuk membuat langkah-langkah strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja, atau langkah strategis untuk memperkuat faktor-faktor yang mendukung pencapaian target kinerja. Ini hasil EK yang reguler, ini bisa dibaca lah. Ini untuk yang tahun anggaran berjalan sama tahun anggaran yang akan datang. Terus kalau yang non reguler, ini manfaatnya ada 2 ya, yang atas ya, yang reguler. Manfaat yang diterima oleh KL, oleh Satker sama DJA. Kalau yang ini manfaat yang diterima oleh DJA. Terus hasil EK non reguler. Hasil EK non reguler ini digunakan oleh DJA sebagai salah satu bahan untuk menyusun kebijakan khususnya terkait dengan penganggaran. Misalnya kemarin yang PEN ya, lupa. Jadi yang anggaran non reguler misalnya PEN kemarin. Bentar. Buka WA. Bentar ya, ini ada pesan. Saya akan Nah, tadi ya. Jadi evaluasi kinerja anggaran non reguler ini misalnya evaluasi terkait dengan PEN. PEN terus pemulihan ekonomi nasional ya PEN. Oh, udah selesai. 9 kurang 10. Kita sampai 9:10. Ada pertanyaan? Oke, clear. Kalau ini masih teori lah ya. Jadi karena masih teori
kalian nanti ujiannya ngitung ya, ujiannya ngitung, berarti slide yang tadi sepertinya nggak keluar di ujian ya, karena ngitung sih ya. Nanti hitung-hitungannya keluar di rumusnya, formulanya nanti minggu depan insya Allah. Jadi slide tadi hanya konsep dasar, ketika ujian nggak muncul. Kalian nanti kuis itu nanti kalau pakai ABCD materinya agak susah nih bikin soal kuisnya, terbatas soalnya. Jadi nanti kalau kuis ngitung-ngitung juga. Jadi karena kuis dan ujian yang ngitung, yang selain tadi kayaknya sih nggak muncul di materi. Materinya terkait dengan ngitung-ngitung. Sama konsep sih, konsep. Kalau konsep ya bisa jadi kalau konsep kan kalian bisa ini ya, bisa lihat di slide-nya lah. Saya baru bikin soal untuk ujian, baru 2 soal sih ya, ngitung EK, sama satu lagi masih kurang 1 ya, belum ketemu soalnya. Soalnya harus beda dengan tahun kemarin kan, jadi agak susah nih. Terus materinya karena di materinya terbatas, pokok bahasanya terbatas, untuk ujian UTS nanti materinya termasuk sebelum UTS. Sama seperti semester sebelumnya juga sih. Cutting kalian kemarin UAS-nya juga sebelum UTS juga. Jadi materi week 1 sampai materi week terakhir. Ya. Kok bingung kamu, Ben? Itu ya ada materi aja. Maksudnya enggak yang hitung-hitungannya kan, tapi yang semester sebelumnya. Semester sih yang sebelum UTS. Ya, sebelum UTS itu juga materinya keluar lagi juga. Tapi jadi ngitung-hitungan itu ngitung-hitungan nanti akan keluar juga yang IPA. Cuman ngitung IPA-nya itu enggak kayak kemarin. Kalian bisa lihat soal tahun kemarin sih. Soal wise cutting kalian kan kalian bisa lihat tuh contohnya seperti apa ya. Mirip seperti itu sih. Jadi enggak ngitung IPA dari 1 sampai 13. Kalian cukup ngitung ininya untuk apa ya? Capaian output kalau nggak salah, capaian outputnya kalian hitung, terus nanti dihitung total EK-nya berapa, terus dikombinasikan dengan EK. Terus yang kedua, saya udah ketemu soalnya ada di slide, cuman kalian ini aja, tinggal slide ini diambil ke taruh ke jawaban, slide ini diambil di copy paste, tinggal close. Jadi kalian menganalisis dari slide 1, slide 2, slide 3, terus dikombinasikan, taruh di jawaban, itu aja sih. Soal pelaginya belum ketemu. Jadi yang menjadi perhatian, nanti untuk UAS, materinya termasuk dari pertemuan 1 sampai bukan pertemuan 1 sih, pertemuan ketiga, 3 sampai 13. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya close. Saya nggak tahu nih bisa menyelesaikan nilai kalian sampai hari Jumat apa enggak ya. Oh, kalau kelas kalian sih bisa. Tapi kelas yang lain. Selesai ya, Pak? Kalau kelas kalian sih oke sih. Cuman hasilnya ini nggak boleh ke kampus ini saya. Dapat 2 kelas saya ngoreksi, kelas lainnya dulu. Oke ya, kita ketemu besok minggu depan tanggal 28. Kalau nggak ada pertanyaan, kita close. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Kita close ya.